Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yakni tentang i'tikafnya kaum wanita di halaman 52. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'tikafa aswajuhu min ba'dih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan i'tikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian sepeninggal beliau, istri-istri beliau juga beriktikaf. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fasta'dhanathu Aisyah an ta'takifa fa'adhana laha fadharabat fihi kubbatan fasama'at biha hafsatu fadharabat. Lalu Aisyah meminta izin kepada beliau untuk beriktikaf, maka beliau pun mengizinkannya. Lalu Aisyah membuat tenda di dalam masjid. Hafsah fadharabat kubbatan wa sami'at Zainabu biha fadharabat kubbatan ukhra. Hafsah mendengar berita ini, maka beliau juga membuat tenda untuk dirinya. Dan Zainab juga mendengar berita ini, dan ia pun membuat tenda yang lain. Ketika beliau telah selesai sholat subuh, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ada 4 tenda yang telah dibangun. Maka beliau tanya, ada apa ini? Ma hamalahunna ala hadzal birru. Ya, disebutkan di sini, ada apa ini? Lalu beliau diberitahu tentang hal itu. Maka beliau sabdakan, apa yang mendorong mereka melakukan hal semacam itu? Apakah kebaikan? Bongkarlah tenda-tenda itu sehingga aku tidak melihatnya lagi. Maka saat itu beliau tidak beriktikaf pada bulan Ramadan, sehingga beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Syawal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iktikaf hal yang sebentar lagi insyaallah kita temui ya, Ramadan ya, insyaallah. Semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan insyaallah. Ini perkara yang harus diketahui ya tentang iktikaf tersebut. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan iktikaf? Dalam kitab Lisanul Arab ya, iktikaf itu bermakna merutinkan atau menjaga sesuatu. Ya, iktikaf itu merutinkan atau menjaga sesuatu. Sehingga orang yang mengharuskan dirinya untuk berdiam diri di masjid dan mengerjakan ibadah di dalamnya disebut mu'takifun atau akifun ya, orang yang beriktikaf ya. Dan yang paling utama adalah iktikaf pada hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi kenyataannya kita iktikafnya di mall. Ini ya. Enggak ya? Enggak, insyaallah enggak ya, sudah tobat soalnya. Ya. Sudah sepuh ya. Ya, oke. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf ya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Maka siap-siapkan diri kita, Bu. Syukur-syukur iktikafnya di Masjidil Haram. Ya, atau di Masjid Nabawi ya. Insyaallah ya. Nah, ini saya dari dulu tuh diajak orang tapi belum pernah bisa. Kenapa? Ya di sini mesti digoleki wong terus. Ya. Iya, jadi Ramadan kemarin sudah diminta untuk Ramadan berikutnya. Bahkan untuk sholat Idul Fitri juga sudah bertahun-tahun kemudian sudah dipesan. Ya. Makanya kita pengennya bisa sekali-kali iktikaf di Masjid Nabawi, itu kan enak ya. Maka anda yang insya Allah dimudahkan oleh Allah rezekinya, ya, gak usah piknik kemana-mana, ya. Kalau ke Turki, ke Singapura itu sudah biasa, ya.
sana aja ke Masjid Nabawi saja, ya. Nah ini kalau bisa Ustadz, tapi ya mosok ninggal ke Solo, kemudian ninggal ke sanak keluarga kan ya ndak mungkin, ya monggo ya. Semuanya punya keutamaan sendiri-sendiri, ya. Oke. Iktikaf itu di masjid ya. Iktikaf itu di masjid dan boleh di masjid mana saja. Ya, iktikaf itu boleh di masjid dan boleh di masjid mana saja. Ustadz, boleh nggak wanita iktikaf? Kenapa boleh, Bu? Pengen Ustadz. Nah. Kenapa boleh, Bu? Ya memang dibolehkan untuk iktikaf, ya. Bagi wanita yang melakukan iktikaf, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan istri tercintanya untuk beriktikaf. Namun ada syarat-syaratnya, ya. Ustadz, aku ndak punya suami, boleh nggak aku iktikaf? Ndak usah, di rumah saja. Ojo ngomong tua, ya. Tua itu fisikmu, tapi kalau dilihat orang yang seneng sama jenengan, jenengan ini sweet 17 loh, ya. Tergantung siapa yang memandang, gitu loh, ya. Nah gitu, tergantung siapa yang memandang. Kalau saya mandang Anda biasa semua, tapi kalau mandang istri saya paling cantik, ya. Iya, itu loh, ya. Ya Allah ya Rabb, ya. Oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, ada toh syarat-syaratnya, Bu. 1. Boleh iktikaf harus dengan izin suami. Harus izin suami. Iya. Harus izin suami. Bi, aku tak kesana ya, Bi. Oke. Tak terke, tak sangoni. Aku tak neng omah. Nah ini yo kleru ya ini. Malah bojone neng omah, ya. Ini ya, ya. Harus dengan izin suami. Ya. Jadi wanita tidak boleh beriktikaf kecuali setelah mendapat izin suaminya. Ya. Nah, dalam riwayat disebutkan tadi, Aisyah, Hafsah, Zainab, ya, meminta izin kepada Nabi untuk melakukan iktikaf. Ustadz, saya masih single, perawan Ustadz, di rumah saja. Ya, kenapa? Karena kita tidak bermudah-mudahan, ya, tidak bermudah-mudahan. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam ranah yang ya terfitnah, ya itu loh. Kenapa seperti itu? Ya. Ya. Gimana, Bu? Ya sudah ya, berarti datangnya telat itu. Ya kalau janda ya lebih baik di rumah saja. Ya. Iya. Oke, sebentar, tenang dulu ya. Tenang dulu. Ya. Kenapa kok saya bilang, Bu? Ya, kok saya bilang, ya. Karena ya, kalaupun Anda beriktikaf itu harus di ruangan tertutup. Tidak boleh laki-laki kepalanya nongol bisa lihat kamu. Nanti lagi kelekaran, lagi opo ya. Nah, itu tidak boleh, ya. Makanya sudah iktikafnya ya di rumah saja. Ya. Ingat loh ya, menjaga diri agar tidak terfitnah itu juga berpahala. Jangan dikira tidak berpahala. Tidak punya suami atau belum bersuami bukan berarti Anda bebas kemana-mana. Justru Anda itu mahal harganya. Itu loh. Bukan perkara muda ataupun tua, bukan. Tapi perkara taat kepada Allah. Mulut orang itu luar biasa loh, Bu. Mulut orang itu bahaya sekali. Ya. Nanti kalau sudah diremehkan kita yang sedih, ya, diomongkan seperti ini,
seperti itu, kita yang sedih. Maka hindari. Wajib bagi kita untuk menghindari sesuatu yang membuat kita terfitnah. Ingat itu. Ya. Misal, ya. Ustadz ketemuan yo. Di mana? Anu wae. Neng ayam goreng Kartini ya. Ya. Sing akeh wong. Ya. Itu pun ya, kita duduk di pojok sana. Itu kalau ada orang iseng dipoto cepret, dikrop, Bu. Loh, Ustadz kayak karo demenane kae. Ya tuh. Padahal orang 3, orang 4 ya. Ya karena fitnah itu tadi. Makanya hindari itu. Ya, hindari. Biar kita selamat. Hidup itu cari selamat atau cari mumet, Bu? Iya, berarti sama kita ya. Satu aliran. Ya. Nah, iktikaf itu ada iktikaf sunnah dan iktikaf wajib. Ya, iktikaf sunnah. Ketika suami meminta istri membatalkan iktikafnya, maka dilihat dari iktikafnya. Jika sunnah, ya, maka boleh dia membatalkan, boleh memintanya membatalkan iktikaf. Ya, tetapi yang jika dikerjakan adalah iktikaf wajib, seperti apa? Iktikaf nazar. Mengko yang sampai dagangan kuntek aku arep iktikaf sedino sewengi, maka suami tidak boleh meminta dia membatalkannya sampai selesai sehari baru, ya, seperti itu. Ya. Ya, seperti iktikaf nazar yang dinadarkan dilakukan secara berturut-turut, iktikaf pada 10 hari terakhir, dan sebelumnya mendapat izin suami, maka suami tidak dapat membatalkan iktikafnya. Ya. Ini Bu ya. Misal sudah izin, Pak aku tak lunga sik ya. Ya. Sana arep iktikaf ya. Aku ndek nadar. Ya anake dhewe wis dadi manten, aku arep iktikaf 10 hari terakhir. Maka ini yang disebut iktikaf wajib karena dia bernadar. Ya. Kemudian dia melakukan nadarnya. Nah terus karena suaminya kesepian, dek mbok balik. Sabar, tunggu 10. Itu ya. Itu kalau iktikaf nazar, iktikaf wajib. Tapi kalau iktikaf sunnah, tidak ada nazar, tidak ada janji, maka boleh, ya. Itu. Oh ya, insya Allah tidak membingungkan ini. Yang kedua ya, iktikaf dilakukan di masjid. Ya, dilakukan di dalam masjid. Ya, Al-Baqarah 187. Ya, itu dalilnya. Sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Ya, 187. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para istrinya melakukan i'tikaf di dalam masjid. Bukan, ya ini disebutkan dalam kitab Al-Mughalla, ya. Itu wanita tidak boleh beriktikaf di ruang sholat yang ada di rumahnya. Paham? Ya. Dan tidak diharuskan mengikuti sholat berjamaah di dalam masjid karena hukum sholat berjamaah tidak wajib baginya. Ini dalam kitab Al-Mughni. Bagi wanita ya, wanita. Maka ya yang dikandani sholat neng omah, ya neng omah ora usah ngeyel. Pengen neng masjid, ya sesekali. Asal dengan syarat-syarat yang dipenuhinya. Ya. Ini loh, ya. Tapi ya nuwun sewu ya, wong sholat di rumah wae males dadak neng masjid. Nah ya, itu loh Bu. Begitu banyak alasan Bu ya. Nah, ini
Begitu banyak alasan ya untuk tidak sholat. Hal yang paling mudah di dunia ini untuk diremehkan, sholat. Hal yang paling mudah. Dan satu hal yang paling harus disegerakan, ya cuman sholat. Tidak ada urusan di dunia ini yang harus disegerakan kecuali sholat. Urusan cari uang bisa nanti setelah sholat. Tapi ketika sudah hayya 'alas sholat, sholat ya. Maka sering kami bilang ya, kalau berteman, berkawan, berkelompok, lihat sholatnya. Kalau nggak baik sholatnya, Anda berada di lingkup mereka, hati-hati ya. Hati-hati. Allah saja dihianati, apalagi kamu ya. Toh kalaupun dia senang tersenyum padamu, saya yakin ini senyumnya orang munafik ya. Maka hati-hati, tidak ada yang baik sepanjang dia tidak taat kepada Allah. Nah, ini kenapa saya katakan seperti ini? Karena Allah saja tidak dibaiki sama dia. Dia yang memberikan rezeki, memberi nyawa, itu saja diremehkan, apalagi Anda ya. Maka lihat salah satunya ya, seperti kemarin, termasuk laki-laki yang jangan dinikahi, yang ketika urusan sholatnya nggak baik ya. Ini sholatnya piye? Oh, saya alhamdulillah subuhane mboten duha. Nah, ini bagus ya. Kalau subuhannya masih duha ya ini masalah juga ya. Ini loh, makanya beda loh Bu. Orang yang mementingkan sholat subuh itu beda secara kejiwaan, secara kemapanan itu beda ya, beda. Lebih mantap orangnya ya. Nah, ini wong mengatur hubungannya dengan Allah saja sedemikian rupa, apalagi menjaga orang yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga ya. Maka ndak khawatir kalau apa? Kalau dihianati, kalau ini ndak khawatir ya. Ini jamaah. Wanita yang beriktikaf di masjid harus dalam ruang tertutup ya. Kalau iktikaf di masjid harus dalam ruang tertutup. Misal ruangan ini masjid, tidak boleh cuma diberi sutra sini, diberi pembatas di sini. Harus apa? Tertutup sampai atas. Tidak ada celah untuk dek jilih gelasmu sirah ini. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Perempuan di atas, laki-laki di bawah, tidak apa-apa. Asal ora yo inclak-inclik munggah miduk. Ya. Nah, misal pintunya keluar di sana laki-laki, pintunya perempuan di sana. Loh, Islam itu memberikan perlindungan yang luar biasa terhadap wanita. Makanya heran ya, wis dikai aturan, dikon nutupi awake yo jek diler wae. Ya. Gitu loh. Ya, ini bahaya sekali ini. Ya. Ketika istri Rasulullah hendak iktikaf, mereka menyuruh dibuatkan semacam kemah khusus di dalam masjid. Ada kemahnya ya, biar tidak terlihat ya. Selain itu, masjid itu tempat umum ya Bu. Jadi laki-laki itu ya selalu datang ke masjid ya. Dan sebaiknya laki perempuan tidak saling melihat ya. Jika hendak membuat ruang khusus, maka jangan mengambil tempat sholat kaum laki-laki ya. Karena akan memutus shaf atau mempersempit ruang sholat mereka. Itu tadi solusinya apa? Di atas, laki-laki di bawah. Seperti itu ya. Kemudian sibukkan dengan ketaatan ya. Selama iktikaf sibukkan dengan ketaatan. Ora malah JW-anan wae. Tinggalan HP-mu kuwi. Ya. Iktikaf kok butuh HP buat apa toh? Ya. Buat anu Ustaz, lihat keranjang kuning Ustaz. Belanja online. Ya. Kalau kita sudah mau niatnya loh ya, maaf ini niat. Kalau ada sesuatu, datang ke masjid, cari ono aku, nah itu wasiat itu sudah. Ya. Jadi kita itu memperkecil gangguan, ya. Ini tuh gangguan Bu, gangguan, ya.
Orang yang kebanyakan membawa ini ke tempat tidurnya nggak nyenyak. Ya. Tidurnya nggak nyenyak. Makanya kalau sudah jam 7 atau jam berapa, taruh di ruang tamu, matikan, selesai, besok lagi. Ya. Tapi kalau saya nggak pernah mati, ya. Saya hidupkan terus karena memang sak wayah-wayah darurat. Apalagi kalau ada jamaah yang meninggal, biasanya telepon untuk bantu pelaksanaan. Nah, itu tadi di makbaroh seperti itu. Tapi saya tinggal, ya. Makanya apalagi sesuatu yang sudah diniati. Yang sudah diniati 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti Anda sudah tahu toh tanggalnya kapan? Sudah siap-siap toh sebelum itu. Kenapa kok kita masih membawa sesuatu yang justru membuat kita terganggu? Tinggalkan. Ya, urusan kerjaan sebelum kita iktikaf, berikan dulu kepada orang yang bisa diberikan tanggung jawab. Ya, kalau urusan kerjaan, urusan anak-anak, ya, anak laki-lakinya dijak iktikaf sama bapaknya, yang perempuan sama ibunya, boleh seperti itu, boleh. Jangan takwa tapi kamu takwa sendirian. Lah nanti kalau bapak ibunya mana? Iktikaf anaknya, tidak tahu kemana. Nah ini dapat yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Karena menjaga anak, mengingatkan anak itu wajib hukumnya. Ya. Makanya itu semuanya harus dikondisikan, Bu. Ya. Termasuk sangu, kewajiban-kewajiban. Nggak boleh kalau jenengan sebagai juragan, nggak boleh kalau 10 hari terakhir kemudian waktunya bagi THR kok kowe ndelik iktikaf. Sok barbado. Ini tidak boleh, dolim gini. Ya, nanti kalau ya, ini, oke, sibukkan dengan ketaatan. Perbanyak sholat, baca Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar. Ya, berdoa dan bentuk ketaatan yang lainnya. Kan orang puasa itu doanya makbul. Ya, makanya jangan sia-siakan puasa. Apalagi orang yang berbuka atau pas sahur. Pas sahur itu banyak doa-doa dikabulkan, Bu. Makanya jangan terbiasa memundurkan waktu sahur. Sahur dipepetke. Ya, 10 menit atau 15 menit sebelum waktu. Bukan imsa ya. Nah gitu. Ya, nanti kalau engkau berada di Singapura ndak ada imsa, orang aneh. Ya, ndak ada. Itu cuma Indonesia saja. Ya. Yang jenenge wong ora dielingke wae gladrah ya, Bu. Apalagi ra dielingke kan gitu. Nah, ini. Makanya dipepetkan ya. Setelah itu banyak berdoa. Makanya salah satu rahasia ketika berpuasa agar dikabulkan doanya, waktu sahur banyaklah berdoa. Kalau waktunya sempit cukuplah satu doa saja, apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah, sudah. Ya. Kalau waktunya sempit, banyak doa gitu. Bayangkan loh, beberapa puluh hari Anda dipertemukan dengan sahur. Ya. Itu. Dan sahur itu biasanya nggak banyak makan ya, Bu ya. Paling ya cuma apalah ya, nasi ayam sak mangkok gitu ya. Nggak ya. Ya. Maka ya baca Al-Qur'an. Ya, kalau sebulan biasanya hatam berapa kali, Bu? 1 kali, 2 kali, 3 kali? 1,5, 1 atau 3 ya. Coba yang 1 atau yang 2 atau yang 3 ya. Kira-kira setelah Ramadan sudah hatam belum? Nah, itu loh ya. Makanya jangan cuman jadi apa? Ramadhaniyun. Orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan. Tapi jadilah apa? Rabbaniyun. Orang yang betul-betul menyembah kepada Allah. Itu.
Saya kalau ditanya Ustadz, tandane dapat apa namanya Lailatul Qadar itu gimana toh Ustadz? Tandanya kalau kau semakin baik dan semakin istiqomah, wis cukup baik. Soalnya sekarang itu banyak orang tanya tanda-tanda, ning blas ra dilakoni. Dadi wis judeg ya. Nah ini. Oke. Selama itikaf dimakruhkan menyibukkan diri dengan yang tidak bermanfaat, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Tanya temennya, besti, ya, kowe melu itikaf ora ning masjid kono? Melu, ya wis aku ya melu. Engko dhewe bengi-bengi ngobrol wae ya, ben gayeng ya. Ya ini ya. Lah itikaf kok ya malah ngobrol. Ya. Hindari ucapan maupun perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya. Karena biasanya kalau ibu-ibu ketemu ibu-ibu itu wis ngobrolnya rantai-entek. Makanya kalau di masjid, Bu, Anda ketemu orang yang Anda assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat Bu, sehat, terus dia diem, jangan bilang dia sombong. Ya, dia sedang menghindari pembicaraan yang nggak perlu. Dan Anda nggak perlu, Mbak, kok meneng wae ngopo toh? Ora betah mikir sapa? Mikir kowe iki lho ngene wae. Nah, gitu ya, Bu. Nah. Juga dimakruhkan menahan diri dari berbicara, ya. Jadi ngempet, aku poso ngomong, ya ndak boleh, dimakruhkan di sini. Jadi biasa saja, ya. Ketika bermanfaat bilang, ketika tidak bermanfaat tinggalkan, begitu ya. Ya. Nah, karena ini dimakruhkan puasa omongan dengan anggapan perbuatan ini adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Puasa omong mendekatkan diri kepada Allah, dimakruhkan, ya. Dalam fikih sunnah disebutkan hal tersebut. Ya. Oke. Boleh keluar enggak Ustadz dari masjid? Boleh. Boleh keluar jika mendesak. Begitu nggih? Boleh keluar jika mendesak. Mendesaknya apa? Ustadz beli kuota. Lah apa butuh kuota toh ya? Ya wong wis dikandani, hindari yang tidak itu, ya. Boleh keluar jika mendesak, ya. Amrah menceritakan ketika beriktikaf, Aisyah radhiyallahu taala anha pergi ke rumah jika ada keperluan, ya. Lalu mengunjungi orang sakit sejenak untuk bertanyakan tentang keadaannya. Piye, sehat ya? Sehat ya wis tak rono neh. Itu ya. Hal ini ia lakukan sambil berlalu tanpa menghentikan langkahnya. Jadi tanya, ya, piye, jalan, piye, sehat ta? Ya wis apa-apa. Ya, jadi berjalan tanpa menghentikan langkahnya. Kalau dia duduk, piye kabare, sehat toh, ya, bla 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 bla, tinggalkan. Ya. Di sini yang dicontohkan adalah berlalu, tidak berhenti dan terus berjalan. Piye Bu kabare sehat nggih? Nggih, mugi-mugi sehat terus sambil jalan. Ya. Itu dibolehkan, boleh ya. Tapi saya Ustadz tak mulai saya delok ngapa nili kumban. Lah kowe itikaf nili kumban. Ya. Ya Allah. Lah dulu juga ada, ya, Ustadz, bagaimana hukumnya keluar dari masjid ketika kita iktikaf? Boleh jika darurat. Jika mendesak enggak apa-apa. Lah udhurmu apa? Lah itu loh, istriku kan di rumah itu dikirimi saudaranya duren senenganku. Tak mulai sih delok mangan duren. Lah kira-kira mendesak ora? Ya ora pas posone to, Bu. Iktikaf kan yo, nggih ta? Nah,
Bareng moro-moro nguliyane do zikir kono kok ambune duren iki sapa sing nggo duren. Gitu ya. Macem-macem wae. Dulu ya ditanyai Ustaz, apakah boleh ya kita itu kan pasien HD Bu ya, pasien cuci darah itu tanya, boleh nggak kita iktikaf? Boleh, asal kamu kuat, ya, asal kamu kuat boleh. Terus kan ada waktu cuci darah Ustaz, keluar sih untuk cuci darah boleh, boleh, nggak apa-apa, ya. Dan waktu cuci darah makan ya nggak apa-apa, karena nggak boleh puasa. Nah, ada teman-teman kita itu yang maaf ya, belum memahami tentang kaedah-kaedah pembatal puasa. Makanya ngeyel, walaupun ditujas tetap aku poso Ustaz. Ya wis sak karepmu. Mulane yen wong ra ngaji biasanya gandengane ngeyel, Bu. Gitu ya. Jadi kalau ada orang ngeyel jangan melu ngeyel. Engko ndak sing bodoh ra mung siji. Ya. Mudah saja. Oh nggih pun. Sesuk ngaji melih kan gitu ya. Jadi kalau mendesak boleh. Kemudian berhubungan badan membatalkan iktikaf. Ya. Apa ya enek ta Ustaz? Ya mestine ya enek wong disebut kelarangane kok. Ya. Ini pernah ditanyakan juga. Ya, seluruh ulama sepakat. Ini dalilnya masih 187 ya. Al-Baqarah 187. Dan janganlah mencampuri mereka sedang engkau beriktikaf di dalam masjid ya. Karena pakai tenda-tenda ya, kemudian sing lanang blusup ora ketok iki. Wis to delok wae. Ndak boleh ya. Ini membatalkan iktikaf ya. Itu ya, ini seluruh ulama sepakat ya, bahwa orang yang sedang beriktikaf tidak boleh bercumbu dengan istrinya meskipun hanya menciumnya ya, lewat mampir mlebu tenda piye sayang sih tidak boleh ya. Lah yang ndek ingin nang omah mbok lelerke Pak ya. Sekarang kok waktunya ndak boleh, kamu ndak pernah malah ingin nyayang aku ya, biasa ini. Ustaz, boleh nggak istri menyentuh suami? Boleh nggak Bu? Boleh nggak menyentuh suami Bu? Kenapa boleh? Oke, ya. Kalau ditanya, kenapa Bu kok boleh menyentuh suami waktu beriktikaf? Kenapa? Maka tak kasih ben tambah pinter Bu. Dalile ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ya memiringkan, ketika Rasul memiringkan kepalanya, lalu Aisyah menyisir rambutnya ya. Ya boleh. Ya boleh. Tidak apa-apa. Ya. Ya, tapi tidak boleh terus gemeski ya, tidak boleh. Itu ada syahwatnya itu ya. Gemes gitu ya. Tidak boleh ya. Boleh menyentuh suami, misal memberi kunci atau apa ya, yang bersifat memang harus bersentuhan, tidak apa-apa. Tidak dengan syahwat ya. Atau membasuh kepalanya, atau mungkin waktu habis sahur karena jenggotnya lebat, ada gorengan jik nemplek ya, diambilkan, tidak apa-apa. Jangan malah itu loh, di sini muni loh ada tahu susurnya. Itu ambilin moh batal iktikafku, ndak batal, diambil ya, tapi ndak boleh dimakan ya. Kemudian istihadah boleh iktikaf. Orang wanita yang mengeluarkan darah istihadah ya, istihadah darah selain darah haid ya, ini boleh ya.
Seorang istri dapat melihat warna merah dan kuning yang keluar darinya, sehingga terkadang kami meletakkan wadah di bawahnya ketika ia sedang sholat. Bayangkan itu, istri Nabi itu, ya, keluar gitu ya tetap sholat, karena bukan darah yang membatalkan sholat. Lah kita wis ngerti, ya, iki dudu darah haid, iki orang alasan, Pak aku MI Pak, tak mulai sih ya, mendukung ini. Ya, sampai rumah leha-leha ya. Nah, ini ya. Kalau dulu ndak betul-betul dipastikan itu darah apa dulu. Kalau ndak ya tetap kami lanjutkan. Bayangkan itu. Saking pengennya mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya. Ya. Ustaz, kalau waktu iktikaf kemudian aku dilamar, itu boleh nggak? Boleh. Jadi wanita yang sedang iktikaf kemudian ada orang melamarnya, boleh, ya, bukan terus batal, ya, gitu ya. Yang terlarang itu apa? Berhubungan badan. Ya. Lihat karena sapa to kae? Oh kae iki. Oh ya sudah, ngomong tak lamar gelem ra? Oh ya wis, diomongke oh gelem. Oh ya wis tadi. Engko bariki kita nikah. Atau mungkin waktu itu dinikahi ya ndak apa-apa. Bapaknya ya iktikaf, ya ibu ya iktikaf, wis dadi kabeh. Atau mungkin dia pemuda ini iktikaf, onang kok jenengan jek nom senenge iktikaf wong endi bla 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 bla. Telung dino kecekel, oh bocah iki jek jomblo. Ya. Masih apa? Belum punya istri. Nah, saya tuh sebetulnya iktikaf salah satu permohonannya biar dapat istri soleha. Woi cocok karo anakku. Kowe gelem karo anakku tak nikahke saiki. Gelem ra? Pundi kilo fotone? Ingat lo ya, meskipun jenengan dijodohke, meskipun wis ngerti kae wonge wajahe ngene-ngene, pastikan dulu kebenarannya. Jangan membeli kucing dalam karung bukan sarung ya. Itu. Soalnya kadang banyak yang tertipu, ya. Termasuk ada beberapa murid kami juga gitu, Bu. Ya. Kowe ngomongnya wis rabi, wah pun anu Ustaz pun cerai saling lho. Ternyata ya. Ada temennya ngaji satu halaqah punya ponaan. Lah diomongke kowe gelem ra karo ponakanku gelem. Ya angger wonge ngene nyus pokoke. Lah ini saudaranya itu ngomong nyus. Lah soalnya nyus tidak itu tergantung siapa yang melihat. Makanya ada yang disebut dengan nadhar, menyaksikan, melihat, ya. Sebatas yang boleh ditampakkan. Ya, gitu boleh. Dan tolong dilakukan untuk melihat. Seumpamanya yang laki-laki ndak mau lihat, utus ibunya, Bu, kayak ceken sik fisike, Bu. Bodine piye? Enek sing cacat ora? Boleh. Adik perempuannya boleh untuk sekedar melihat hal-hal yang diperbolehkan. Delok drijine 10 apa 11. Ya, lihat kakinya genep ora. Lah ini maaf, boleh seperti ini? Boleh, ya. Begitu ibu-ibu. Masya Allah. Oke, ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hindari ya perkara-perkara yang tidak bermanfaat ketika di masjid. Loh, kapan waktu minimal iktikaf lamanya? Ya. Iktikaf tidak disyaratkan dengan puasa, ya. Karena Umar pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku dulu pernah di masa jahiliyah untuk beriktikaf semalam di Masjidil Haram. Lalu Nabi mengatakan, tunaikan nazarmu. Ya. Jadi tidak selalu berkaitan dengan puasa. Ya. Namun momen yang istimewa ya 10 hari terakhir, karena di situ dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi nazar ini, ya. Ya.
Jadi beriktikaf pada malam hari tentu tidak puasa. Jadi puasa bukanlah syarat untuk iktikaf ya. Yang membatalkan iktikaf tadi sudah ya. Oke. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan perkara berikutnya ya. Wanita yang diilak ya, ilak tertalak jika melampaui waktu 4 bulan. Ya, ini tentang wanita yang diilak ya. Kira-kira pernah punya masalah rumah tangga gak, Bu? Oh, pernah, Ustaz. Ya, pernah, mungkin Nora tahu ya. Makanya terkadang ya, masalah rumah tangga itu juga jadi bumbu dalam kehidupan kita ya. Ya, kalau romantis terus ya hebat, Masya Allah. Tapi Nabi SAW dulu juga pernah rumah tangganya itu apa? Ada sedikit masalah juga. Ya, terutama masalah cemburu ya. Maka cemburu itu bisa menimpa siapa saja. Cemburu itu boleh kok. Dan itu tanda cinta. Namun jika membabi buta itu membuat sengsara. Ya, sengsara buat siapa? Ya dirinya sendiri dan suaminya dan siapapun yang ada di sekitarnya. Ya, nggak enak Bu. Ya, coba Anda jadi temennya saja. Mungkin satu saat pernah dihubungi suaminya. Padahal suaminya itu cuma tanya, "Kowe karo bojoku pora?" Ya, tapi karena dicek di HP-nya, "Oke, kowe hubungan apa karo kancaku dhewe lho iki? Kancaku dhewe lho iki." Dilabrak Anda. Ini ngapa hubungi bojoku? Kowe kanca ternyata menusuk dari belakang. Ini cemburu, ini bahaya ya. Cemburu itu berbahaya ya. Makanya saya sering ingatkan ya, sudah serahkan saja sama Allah ya. Suami-suamimu itu makhluk lemah juga ya. Serahkan saja sama Allah. Kalau dia memang baik biar dikuatkan Allah, kalau memang buruk biar disadarkan oleh Allah. Dan yang menyadarkan itu terserah bagaimana caranya Allah. Mungkin dengan diberi cacat, atau mungkin diberi ketidakmampuan apa, atau mungkin dibalas dengan sesuatu apa ya, tidak tahu. Makanya Anda jangan membuat rusak diri Anda dengan terus meletakkan cemburu sebagai sesuatu yang menutupi hati dan perasaan Anda. Ya. Apalagi umur-umur berapa ya? Sing cemburu-cemburuan ngono kuwi lho. Ya, seperti itu. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu an, orang yang mengilak ya, orang yang mengilak ya. Ilak itu apa tuh, Bu? Aku sumpah orang bakal ngeloni kowe selamanya. Itu ilak namanya. Aku bersumpah tidak ngumpuli kalian setahun lamanya. Ya wes. Ya, itu ilak namanya. Ilak itu sumpah seorang suami yang mampu untuk berkumpul dengan istrinya atau bersetubuh dengan istrinya ya, dengan menggunakan nama Allah atau salah satu namanya atau salah satu sifatnya untuk tidak menyetubuhi istri pada kemaluannya untuk selamanya atau lebih dari 4 bulan. Itu ilak namanya ya. Kenapa ilak itu diperbolehkan? Kenapa, Bu? Ya. Ilak ini sebetulnya untuk memberikan pelajaran kepada wanita istri-istri durhaka ya. Jadi bahasanya itu apa? Digantung. Bahasa mudahnya itu digantung. Dikumpuli tidak, diceraikan juga tidak ya. Lah dulu masa jahiliyah, apabila ada seorang laki-laki dia itu benci sama wanita itu, wanita itu istrinya sendiri, maka kemudian dia bersumpah, tak sumpah ya, ra bakal tak kumpuli kowe, maka tidak ada orang yang bisa menikahi dia untuk menggantung wanita ya. Ya tersiksa nggak kira-kira? Dikumpuli tidak ya,
diceraikan tidak. Nah ini seumur hidup setahun gitu, walah mesakno ya. Dan ketika jahiliyah itu melakukan ini untuk tujuannya apa? Menyengsarakan si wanita. Wis ben wong aku anyel ro kae kok. Wis tak gawe ngono wae. Ora tak kumpulin ning ya ora tak cerekke. Ya. Sik ta aku kudu jawab apa piye iki? Ya, gini ya, Bu. Ya. Kalau wanita tidak cocok dengan suaminya karena suaminya ahli maksiat, maka bisa dilakukan dua cara. Yang pertama, menasihatinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, menyuruhnya tobat. Yang ketiga, kedua, ya, minta khulu, cerai gitu ya. Jadi ndak ada ilah. Weh, njaluk aku ra iso. Ndak boleh gitu. Ndak boleh dia. Ndak boleh gitu. Apa nih? Syariate ngono ya, Bu. Ndak ada. Kita nggak pakai hukum selain Islam, nggih. Nggih, gimana, Bu? Iya, ilah itu untuk memberikan pelajaran kepada istri. Iki urung kabeh soale. Ya, makanya dengarkan dulu, ya. Ya. Sifatnya ilah ini jika ada seorang suami bersumpah untuk tidak mendekati istrinya untuk selamanya atau lebih dari 4 bulan, 4 bulan berarti dia telah berbuat ilah. Jika dia menyetubuhinya, misal karena itu tadi ya, 2 minggu istrinya tobat, ya wes 2 minggu ya dikumpuli sama suaminya, maka dia telah membatalkan ilahnya dan wajib membayar kafaroh. Ngono lho. Lah urung petang sasi wis mbok kumpuline mencela-mencele awakmu iki. Makanya harus membayar kafarah. Lah piye Ustaz kono wis tobat aku ya wis pengen ya wis. Memberi makan 10 orang miskin, memberinya pakaian atau memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu semua itu, puasa 3 hari, ngoten lho. Ya, mesti pilih posone daripada ngetoki duit ini. Ya. Nah, wes. Apa neh engko takon Ustaz, yen pas bayar denda poso kuwi awane oleh bengine oleh kumpul. Nah, oleh ora apa-apa, bengine. Ora pas posone gitu. Iki belum pumpung belum ditanyakan ya, tak disik-isik. Apa, Bu? Heeh. Kalau yang bermaksiat suaminya, istrinya tidak dinafkahi, tidak dikumpuli, lah meh piye saiki? Maksudnya didudukke, ngomong, Mas, kok aku ra mbok nafkahi, ra mbok kumpuli, sedangkan kewajiban lelaki itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Aku ini wajib untuk kau nafkahi, Mas. Gimana ini enaknya? Wes megah, pokoknya ra cocok karo kowe. Ya wes Mas,
tak nyeluk wali hakim atau siapa yang bisa menasihati. Kalau tidak, ya wis ndek ben njaluk apik-apik, saiki culno apik-apik, Mas. Ndak mau diceraikan, oh enak men lanang. Tidak mau menceraikan itu kan dia yang laki-laki. Nah, ini ndak bisa, Bu. Nanti ke KUA, jenengan ke KUA nanti diberikan solusi itu, ya. Nah, itu loh. Lah kok enak meneram blonjo orang ngopo-ngopo kok, ya. Ini loh, Bu, ya. Ada yang namanya Ibu, ya. Pernah nggak jenengan dulu waktu nikah membaca, siapa yang suruh membaca sighat taklid? Loh, suami ya. Apabila tidak menafkahi bla 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 bla. Pernah baca itu? Nanti sampai di rumah diulang dibaca dulu. Ben jenengan sadar itu. Kok jojo lali. Ya, nah itu. Setiap hubungan rumah tangga ada hak dan kewajiban. Yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban cacat di mata Allah. Paham Ibu? Yang laki-laki tidak menafkahi berdosa. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan cara yang baik, cara yang patut. Matutke menungsake wong. Koncone dong, klambine apik-apik, ya bojomu tukokno sing apik sesuai kemampuan. Gitu loh, Bu, ya. Kalau tidak menafkahi, tidak mengumpuli lahir atau batin, maka bisa diproses seperti itu. Bukannya tidak bisa wenak men kaya ngono. Ya, nanti banyak lelaki dolim nanti. Ya, itu ibu-ibu, ya. Kalau nanti insya Allah ya, kalau Anda bermasalah dengan seperti itu atau ada orang bermasalah dengan seperti itu, jangan bingung. Aja mung teko ning nggon wong-wong sing gaco omong tapi ndak bertanggung jawab. Datang ke instansi yang terpercaya, contohnya KUA. Ya, tanya di situ. Atau mungkin ustadz yang Anda anggap ya fakih tahu hukumnya, datangi. Tapi yang gol jare tinggal kan seperti itu, ya. Oke. Nih, tak jelaskan lagi. Apabila dia menolaknya, saya ngombe sik, Bu, ya. Es teh ndak ada, es teh ngawur. Bismillah. Lah ngerti senenganku es teh ora mbok gawa ya, Bu. Masya Allah. Apabila dia menolaknya, ya, maka wanita tersebut berhak untuk meminta talak, ya. Dan jika suami tersebut menolak untuk menalaknya, maka hukum pengadilanlah yang akan menjatuhkan talaknya, begitu ya. Jadi ndak bisa seenaknya dhewe. Ora iso aku ora nyerekke kowe cerai kok ngendi. Lho, kok saudele dhewe. Ndak boleh seperti itu. Ya. Makanya selalu ada keadilan. Anda ini, wanita-wanita ini, makanya diperintahkan untuk punya ilmu. Lah piye Ustaz? Aku dicerekke, dikumpuli ya ora, dicerekke ya ora, aku mau digantung. Lah sudah berapa lama? 2 tahunan Ustaz. Halah. Berarti orang mudeng ilak iki. Ora tau ngaji ning Kartini berarti. Ya. Gitu loh. Kalau tahu, nah sudah. Itu sudah selesai. Ya. Maka jatuh talak kepadanya. Minta ke pengadilan agama. Ya. Nah ini loh, Bu. Ya, sebagai bentuk untuk membendung mudarat terhadap istri. Maka jangan bilang kalau apa, ini hanya menguntungkan enggak. Asal mulanya adalah untuk menyadarkan istri dari kedurhakaannya. Kalau istri sudah sadar dan suami sudah enggak kuat untuk mengumpuli, maka membayar kafaroh.
gitu ya. Kalau seumpamanya belum sadar juga si istri, ya, lebih dari 4 bulan, maka telah jatuh talak kepada dia. Jadi tidak ada istilah gantung menggantung, Bu. Karena ketidaktahuan saja dia merasa digantung. Gitu nggih. Oke. Gitu ya ibu-ibu, sementara itu dulu. Insya Allah ya, lain waktu kita akan bahas tentang pertengkaran antara suami istri. Ya. Ya, menarik, disiapkan pertanyaannya ya. Gitu ya. Oke, sudah dikode. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.